Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan sebanyak 1.979 jiwa mengungsi di 11 titik lokasi pengungsian pasca peningkatan aktivitas Gunung Semeru pada Minggu 4 Desember 2022. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan warga terdampak, sudah terhubung langsung bersama kami Bapak Patria Dwi Hastiadi, Kepala BPBD Kabupaten Lumajang. Selamat siang Pak Patria. Selamat siang Mas Jason. Ya Pak Patria, untuk pertanyaan pertama ini bagaimana Anda bisa menggambarkan lokasi dan juga situasinya saat ini, apakah masih dalam status yang bisa dibilang aman begitu atau kondusif atau seperti apa Pak hingga siang hari ini Pak? Terima kasih. Kebetulan saya berada di Posko Pusdalop yang sekarang sedang bekerja untuk membuat data dan menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kemudian lokasi Posko Pusdalop ini ada di posko utama, posko komando yang ada di Desa Penanggal, tepatnya menjadi desa penyangga di bawah desa-desa yang terdampak erupsi Semeru baik tahun 2021 kemarin dan erupsi yang terjadi kemarin di Desember 2022. Pak Patria, wilayah mana Pak yang terdampak paling parah dari luncuran awan panas guguran ini Pak akibat erupsi? Ya, untuk wilayah yang terdampak yang paling parah itu di Desa Sumberwuluh, tepatnya di Dusun Pajar Kuning. Jadi sebenarnya dusun-dusun yang terdampak di dua desa, baik Desa Sumberwuluh maupun Desa Supit Irang ini adalah desa yang pada erupsi 4 Desember 2021 merupakan wilayah terdampak juga. Nah, wilayah terdampak inilah yang ditetapkan masuk zona merah oleh BPMBG yang nantinya akan menjadi dasar bagi kita untuk mengevakuasi, kemudian membuat seluruh masyarakat pada posisi aman. Makanya untuk teman-teman, saudara-saudara kita penyintas yang ada di dua desa, di 7 dusun ini, sekarang sebagian besar sudah mendapatkan tempat direlokasi di hunian tetap dan hunian sementara yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pak Patria, dari tim yang saat ini bertugas di lapangan begitu atau di lokasi-lokasi pengungsian, apakah Anda mendapatkan informasi bagaimana aktivitas Gunung Semeru saat ini? Apakah terjadi aktivitas kegempaan misalnya atau ada awan panas guguran yang kembali keluar lagi yang kemudian berdampak pada warga hingga siang ini Pak? Adakah informasi itu Pak? Ya, terima kasih. Jadi informasi, kalau hari kemarin kan erupsi mulai jam 2.46 dini hari, berakhir jam setengah 2 siang. Kemudian terjadi lagi APG pada pukul 21 malam. Kemudian untuk APG getarannya berhenti, kemudian kondusif. Nah, ini tadi hari ini pukul 11.15 sampai 12 lebih juga terjadi APG lagi. Jarak luncurnya 6 km, walaupun tidak sebesar kemarin. Melihat situasi kondisi seperti ini, apalagi memang sejak 4 Desember kemarin level status Gunung Semeru dinaikkan dari level 3 siaga ke level 4 awas, sehingga tindak lanjutnya adalah Bapak Bupati mengeluarkan SK tanggap darurat bencana erupsi Semeru selama 14 hari. Nah, itulah yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Walaupun tadi pagi sempat cuaca cerah, tapi seperti kita sampaikan pada saat ini, saya menyampaikan walaupun saya di dalam ruangan, tapi di luar hujan deras. Nah, hujan deras inilah yang salah satu ancaman tambahan yang berbahaya, karena apabila nanti menjadi banjir, membawa lahar, akan terjadi letusan-letusan sekunder yang sangat berbahaya. Makanya untuk masyarakat di sepanjang radius 19 km kita sterilkan. Begitu Mas Jason. Baik. Pak, tapi kami juga mendapatkan informasi bahwa mulai perlahan warga meninggalkan pengungsian untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Alasannya beragam, ingin menjaga harta benda dan juga kemudian menyelamatkan hewan ternak mereka yang mereka tinggalkan. Nah, ini penanganan seperti apa Pak? Atau edukasi mungkin yang diberikan kepada warga yang mulai meninggalkan pengungsian dan kembali ke rumah padahal situasi di sana belum kondusif betul Pak? Ya, betul. Itulah yang menjadi prioritas Satgas. Makanya nanti sore Bapak Bupati akan memimpin sendiri rapat koordinasi Satgas untuk membuat mekanisme penanganan protap bagaimana
akses-akses jalan menuju zona merah ini akan kita portal, kita tutup, ada pelarangan sehingga masyarakat yang keluar masuk itu terpantau atas seizin Satgas dengan kepentingan yang hanya darurat saja yang boleh dilakukan. Kemudian nanti siang sampai sore hari kita juga berencana akan menyisir kembali zona-zona merah yang ada di 2 desa, di 7 dusun itu, sehingga masyarakat nanti bisa kembali ke titik evakuasi dengan aman sambil menunggu perkembangan 14 hari selama masa tanggap darurat ini. Begitu Mas Jason. Berarti saya tegaskan lagi Pak Patria, jika kemudian tim mendapati ada warga yang memasuki zona merah atau tidak aman begitu, mereka akan digiring kembali untuk ke lokasi evakuasi atau lokasi pengungsian begitu Pak Patria? Betul, karena itu sangat berbahaya. Kita tidak bisa memprediksi aktivitas vulkanik yang sedang berjalan, bagaimana 1-2 hari ke depan untuk Gunung Semeru. Makanya kita patuhilah himbauan dari BPMBG yang sudah mengeluarkan status level 4 awas ini, sehingga kita semua menjaga jangan sampai ada aktivitas seperti yang sudah disampaikan. Itulah yang prioritas utama, menjaga keselamatan warga masyarakat yang ada di zona-zona merah. Begitu Mas. Baik. Pak Patria, sampai dengan saat ini semenjak erupsi kemarin, apakah ada laporan korban misalnya luka atau korban jiwa akibat erupsi ini Pak? Alhamdulillah, kalau laporan sampai dengan detik ini tidak ada Mas Hasan. Cuma kemarin memang ada masyarakat yang terluka, tapi terlukanya itu bukan karena dampak APG, tapi karena terburu-buru untuk mengungsi, untuk menyingkir dari zona merah sehingga terjatuh itu saja. Jadi kalau korban yang karena APG ini sampai dengan sekarang nihil, begitu Mas Jason. Iya, kami mendapatkan informasi juga sampai dengan saat ini yang mengungsi ada sekitar 2.000 lebih warga. Apakah ada penambahan dari jumlah tersebut Pak Patria? Ya, berdasarkan data yang dihimpun oleh rekan-rekan Pusgalop sampai dengan pukul 18.00 WIB kemarin sejumlah 2.489 jiwa. Nah, data ini akan kita perbarui setiap pukul 18 sore. Nanti di atas pukul 18.00 akan kita rilis lagi data terbaru apakah nanti pengungsi itu berkurang atau bertambah. Karena ada juga pengungsi yang berada di titik evakuasi itu sebenarnya mereka berada di zona aman. Nah, mereka-mereka yang berasal dari zona aman karena panik dan ketakutan ini sudah kita himbau, kita edukasi, kita beritahu untuk kembali ke tempat lokasi masing-masing, termasuk saudara-saudara kita yang berada di tempat-tempat relokasi Huntap dan Huntara itu, Mas. Baik, sekali lagi Pak Patria ditekankan, disampaikan lagi kepada masyarakat untuk radius amannya ini berapa kilometer dari Gunung Semeru ini? Yeah. Untuk radius aman selama status Semeru adalah awas 19 km. Di atas 19 km di sepanjang aliran Besuk Koboan, kemudian sepanjang 500 meter kanan kiri bantaran sungai, itu dilarang ada aktivitas selama statusnya adalah awas Semeru. Itu Mas Hasan. Baik, 19 km radius amannya. Pak Patria melihat ada 2.400 lebih tadi Bapak sampaikan jumlah pengungsi yang harus bertahan sementara di pengungsian. Bagaimana dengan pemenuhan logistiknya? Apakah sudah cukup terdistribusi dengan baik? Alhamdulillah untuk pemenuhan kebutuhan kita berjalan dengan baik. Karena perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, fokus utama dari kita, pemerintah Kabupaten Lumajang, adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengungsi, pelayanan kesehatan, kemudian pemenuhan kebutuhan makan, obat-obatan dan sebagainya. Dan alhamdulillah suplai logistik, persediaan staf apnem kita masih bisa menghandle untuk kepentingan 14 hari ke depan, gitu Mas Jason. Baik, Pak Patria, kira-kira kebutuhan apa yang paling mendesak, yang paling dibutuhkan oleh warga yang mengungsi saat ini? Ya, mohon diulangi Mas Jason. Ya, untuk kebutuhan yang urgensinya paling tinggi, yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi apa Pak? Ya, kemarin untuk hari pertama yang paling dibutuhkan adalah makanan siap saji, dan itu sudah kita penuhi. Kemudian ada beberapa tenaga medis yang membutuhkan trauma healing karena beberapa traumatis atas kejadian erupsi setahun yang lalu. Kemudian untuk malam
kita sudah suplai juga untuk kebutuhan selimut, kemudian alas tidur, kemudian kebutuhan yang mendesak lainnya sekiranya nanti akan kita inventarisir, dan apabila itu kita perlu membuka donasi, sampai sejauh ini kita masih aman dan masih bisa menghandle semua kebutuhan, Mas Jason. Baik, Pak Patria tadi mengatakan juga bahwa kondisi di sana ini juga cukup berubah-ubah dan hujan juga sempat melanda daerah tersebut. Apa himbauan yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan pantauan kondisi cuaca yang berubah-ubah dan juga potensi untuk terjadinya banjir lahar, Pak, di sana? Ya, terima kasih. Himbauan saya kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Lumajang di sepanjang aliran lahar Semeru. Yang pertama, bahwa fluktuatif untuk aktivitas vulkanis Gunung Semeru sekarang ini sulit diprediksi. Kemudian dengan dikeluarkannya status awas Semeru akan menimbulkan ancaman yang lebih besar, ditunjang saat ini adalah puncak musim penghujan. Kemudian selain ancaman APG, awan panas guguran, kemudian lahar banjir, baik lahar dingin maupun lahar panas, juga nanti kita khawatirkan adanya letusan-letusan sekunder, bertemunya endapan material hasil APG dengan banjir yang diakibatkan curah hujan yang tinggi. Demikian, Mas. Baik, kami tentu juga mendoakan agar di sana para pengungsi bisa mendapatkan kebutuhan yang benar-benar paling dibutuhkan dengan cepat dan kondisi segera kondusif di sana. Terima kasih atas konfirmasinya bersama kami di Breaking News Metro TV, Patriadi Dwi Hastiadi, Kepala BPBD Kabupaten Lumajang. Dan selamat beraktivitas kembali.